kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kali kita datang dengan sebuah tema yaitu Tania Back to Jonathan. Wah, spesial ini Pak. Nah, Spesial ya, sekali, luar biasa. sangat luar biasa. Boleh mulai menceritakan sedikit ya nama, perkenalan, ibu juga, dan kemudian kasih clue nih yang seru ya, supaya kita semua mengerti apa artinya ini Tania Back to Jonathan. Shalom. Tania, Jonathan. Tania itu adalah masa lalu saya. Itu adalah manusia lama. Oke. Tapi setelah Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan hidup saya menjadi Jonathan. Menjadi manusia yang baru. Amin. Sesuai dengan ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Kodrat Jadi awal. kembali ke identitas yang dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang umur berapa dan kemudian ya mungkin atau sekarang mengerjakan apa mungkin sedikit bisa supaya tahu siapakah Bapak Yonatan ini. Saya sekarang usianya 62 tahun. Masih muda sekali, saya tertipu nih. Saya pikir masih 45-an ini, wah luar biasa. Kelihatan ya Pak? Kelihatan ya Bu ya? Berarti terus bersuka cita ya. Amin. Sehingga awet muda ini. Ya. Dan saya saat ini dari tahun 18 setelah Tuhan pulihkan hidup saya sudah melayani Tuhan sampai sekarang. Gitu. Ajaib sekali. Bagaimana dengan Ibu? Kalau saya namanya Mega Shalom, nama saya Mega. Saya temannya sekaligus tetangganya Yonatan. Oh tetangga. Wah. Kita beda tower tinggalnya. Cuma beda tower, ya. Tapi memang saya kenal Yonatan ini dari masih bernama Tania. Jadi saksi hidup ya dari sebuah perjalanan panjang, bagaimana merubah dan bagaimana kembali kepada destiny. Betul, dan itu agak surprise sih. Saya bilang, loh kok teman saya ngasih saya surprise begini amat gitu kan ya, dari Tania menjadi Yonatan. Tapi ya pengalaman iman tersendiri sih untuk saya sebagai temannya selama beberapa tahun ini, Bu. Mungkin sedikit mengulang soal Tania ini ya. Nah, sembari boleh diminum, Oh boleh ya, dimakan. terima kasih, Ya, mari, terima mari, kasih. mari. Kita minum dulu ya. Bagaimana Jonathan mulai kenal ya dunia yang namanya dunia Tania nih ya. Ya. Terus bagaimana merasa bahwa memang saya ini ada yang aneh atau usia berapa dan kemudian bagaimana sampai akhirnya memutuskan jadi Tania ya, dan kemudian nanti bagaimana memutuskan jadi Jonathan. Itu perjalanan yang panjang ya Bu ya. Saya itu dari 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil. Dan kebenaran latar belakang saya, papa saya beragama Buddha. Dan secara jasmani saya tahu waktu saya kecil saya adalah laki-laki. Tapi secara kejiwaan saya dulu belum mengenal yang namanya roh itu apa. Karena belum mengenal Tuhan, ya kan. Saya merasa ada sesuatu hal yang dalam diri saya tuh yang tidak benar gitu. Tapi dengan bertambahnya usia, dengan proses kehidupan, saya jadi mengerti kok saya itu laki-laki tapi kenapa jalan saya seperti perempuan. Dan itu otomatis ya seperti itu ya? Ya, karena waktu saya kecil pun saya suka main boneka, saya suka masak, saya suka menjahit. Jadi apa yang dilakukan perempuan itu saya bisa melakukan. Tapi dengan bertambahnya usia waktu saya sekolah itu pun saya juga merasa ada beban bagi saya tuh. Biasanya kalau anak-anak lagi sekolah itu kan nggak mempunyai beban, ya kan? Tapi waktu jam istirahat kadang saya tuh suka bingung kalau saya bermain tuh dengan laki-laki atau perempuan. Karena saya lebih nyaman kalau saya tuh bergaul dengan perempuan daripada laki-laki. Tapi nggak mungkin kalau saya sekolahan tuh saya bermain dengan perempuan. Jadi di sekolah saya tuh sering merenungin diri saya sendiri. Dan pasti berarti menjadi kesepian dan menyendiri menjadi beban dalam diri saya. Dan kalau saya pulang sekolah, kadang kalau suka jalan di depan rumah saya, kebenaran waktu zaman dulu itu ada pasar sore kan. Jadi saya tuh sering diolok-olok sama mereka-mereka.
dibilangin waria lah, dibilangin banci lah gitu. Nggak ada pakai baju yang berbeda, enggak? Belum, waktu itu saya masih pakai baju laki-laki. Tapi tetap sudah diomong begitu. Iya, gitu. Seringkali tanpa sadar kita melukai banyak orang. Seringkali tanpa sadar kita memberikan stempel kepada banyak orang yang mungkin galau dan kemudian mereka sedang merenungkan apakah dia laki atau wanita dan kenapa dia menyukai hal-hal tertentu. Mari pelajari dan mari waspadai buat anak-anak kita, keluarga kita. Tapi sekali lagi berhenti menjadi hakim, berhenti menjadi orang yang memberi stempel. Tapi mari belajar untuk menjadi orang yang menolong, mengerti, mendampingi. Supaya pengalaman dari Bapak Jonathan tidak terulang kepada banyak orang. Nah, lanjut setelah itu bagaimana nih untuk bisa sampai nih ya pada puncaknya. Dan saya itu merasa kehilangan sosok seorang ayah, fatherless. Jadi sebagai keluarga itu sebenarnya anak itu yang dia butuhin tuh bukan cuma disekolahin, dikasih makan ya kan, tapi dia butuh seorang orang tua itu yang bisa mengerti hati kita. Itu tidak saya dapatkan dari orang tua saya. Pendampingan Ya, jadi saya tapi yang mencari maklum lah Pak, 11. Saya rasanya Ibu Kesia 2 aja lumayan ya, apalagi 11. ya mungkin zaman dulu ya, zaman dulu Iya. kalau orang banyak anak katanya banyak rezekinya ya. Itu orang dulu sih, beda dengan orang sekarang kan. Itu. Jadi apa ya, saya itu selalu cari pembenaran terhadap diri saya sendiri. Bukan kebenaran, meskipun saya dulu sekolahnya sekolah Kristen, ya kan diajar yang namanya agama kan, tapi saya belum mengerti waktu itu. Jadi selalu mencari pembenaran diri, pembenaran diri, pembenaran diri. Akhirnya merasa, kenapa ya Tuhan itu menciptakan diri saya begini? Saya juga tidak menginginkan itu, ya kan? Tapi karena saya belum tahu kebenaran, jadi saya selalu menyalahkan Tuhan. Ini bukan salah saya. Sebenarnya harusnya saya itu lahir sebagai perempuan, bukan laki-laki. Gitu. Terus apa yang membuat Bapak waktu itu berani ya mengambil keputusan Ya. Jadi Tania? Ya, itu perjalanan yang panjang juga ya. Dan papa saya kan berusaha untuk saya tuh menjadi laki-laki Oh, kan. papa udah Iya, melihat tuh? berusaha selagi saya usia sekitar 10-11 tahun, dia udah lihat gelagat saya karena usia sekitar usia 11 saya tuh sekolah itu sampai kelas 4 SD. Saya itu sudah tidak mau sekolah lagi. Akhirnya saya mengambil sekolah kecantikan. Dan dari situ saya bisa buka salon sendiri dan saya punya uang sendiri untuk beli apapun. Padahal Tapi baru berusia. Iya. Jadi masa kecil saya tuh udah belajar Wira swasta nih ya? Iya, belajar rambut. Wow. Dan akhirnya saya punya uang sendiri, saya bisa belanja, beli sepatu, beli tas, beli baju. Tapi yang saya beli itu semuanya perempuan. Dan waktu papa saya melihat itu, wah dia marah sekali. Jadi yang namanya saya dipukuli nama papa saya, itu bagi saya itu udah kenyang. Seringkali kekerasan beberapa orang berpikir itu adalah jawaban. Tapi kita mau sama-sama belajar dan sama-sama mengerti. Jangan pernah hadapi dan memaksakan kehendak dengan kekerasan. Mari dampingi. Jangan sampai keluarga kita, teman kita, atau orang-orang di sekitar kita merasakan fatherless. Karena itu sangat berbahaya. Perjalanannya terus pasti menjadi sebuah penderitaan, kesepian, dan sebuah ketakutan yang luar biasa. Tapi akhirnya apa yang menjadi sangat berani dan berontak nekat nih ya jadi Tania? Ya, itu juga perjalanan yang panjang ya Bu ya, karena usia 51 tahun saya tuh baru mencari Tuhan. Di usia 51 tahun dan usia 18 tahun saya sudah operasi payudara. Di usia 21 tahun saya memutuskan saya untuk menjadi perempuan, saya operasi kelamin. Dan identitas saya pun juga sudah berganti dari laki-laki menjadi perempuan. Jadi perjalanan hidup saya itu panjang sekali. Dan KTP dosa juga sudah apapun, ganti ya? KTP udah berganti. Ya saya pun juga udah lintas agama. Karena apa? Saya mencari kebenaran di situ.
Tapi ternyata kebenaran itu tidak saya dapatkan. Terus pada waktu itu teman-teman, keluarga ini bagaimana responnya? Kebenaran orang tua saya usia 19 tahun waktu itu, waktu usia saya 19 tahun, papa saya meninggal dan kebenaran saya tuh sama keluarga tidak terlalu dekat. Jadi lebih baik pergi gitu ya? Ya. Usia 21 tahun saya habis operasi, usia 24 tahun saya nikah. Nikah secara agama Kristen. Dengan pria? Dengan pria, ya. Dan prianya tahu? Prianya tadinya nggak tahu, tapi setelah berjalan 3 bulan saya kasih tahu identitas diri saya. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting apa ya? Dia tahu kalau saya tidak bisa memberikan anak, itu aja. Dan berapa tahun itu usia 2 pernikahan? tahun. Tapi cukup bahagia sebenarnya, atau apa yang terjadi yang itu sampai? namanya cari pembenaran, yang namanya kebohongan itu kan dari satu kebohongan yang lain, kebohongan yang jadi dalam hidup saya itu tidak ada puasnya. Akhirnya saya cerai juga, bukan dia yang nyerain tapi saya yang ninggalin dia. Karena saya jalan dengan satu laki-laki lain yang lebih bisa menyayangin saya, ya itulah yang namanya dosa, ya kan, yang namanya iblis, ya kan, selalu bekerja dalam kehidupan saya. Padahal kalau dipikir penerimaan dia ini sudah Iya, bentuk kasih ya, Iya, bentuk benar. yang luar biasa Iya, ya, iya. tidak nuntut, nggak mau Iya. nggak punya anak nggak Iya, apa-apa, iya. tahu bekas laki nggak apa-apa, Iya. tapi itu pun tidak membuat Anda puas. enggak. Benar-benar dosa Iya. dan benar-benar jerat yang namanya seks ataupun Iya. itu cinta yang palsu itu Iya. sangat mengerikan. Yang namanya terikat dan terbelenggu itu, dosa itu makin dalam masuk dalam diri saya. Okkultisme, narkoba, Oh, semua bunuh diri saya juga sudah 2 kali, prostitusi. Wah, komplit sekali. Narkoba pakai apa aja nih? Wah, waktu itu pakai sabu-sabu ya. Sudah sampai sabu-sabu Iya. juga. Iya. Mengerikan sekali. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah berpikir cinta akan membuat kita bahagia. Jangan pernah berpikir bahwa pada waktu kita punya free sex ataupun kita bisa mendapatkan kekayaan, maka itu menyelesaikan persoalan kita. Apa yang di dalam kekosongan itu akan sangat menggerogoti. Hanya bisa dipuaskan dengan pencipta kita. Jangan pernah berpikir sekali lagi bahwa pada waktu kita dapat yang kita mau, ya, beliau sudah mendapatkan yang beliau mau. Penerimaan, cinta, suami, bahkan identitas yang baru. Maka itu membuat kita akan berhenti dan bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan tidak ada di situ. Bisa diteruskan, Pak, apa yang membuat akhirnya ini ya, sesuatu yang sudah dinikmati nih kalau kita bilang ya. Apapun sudah dinikmati loh. Yang dicari sudah dapat semua ya. Terus apa yang membuat Bapak akhirnya berhenti dengan itu semuanya? Ya, bekerja sudah dapat, suami sudah dapat, penerimaan juga sudah dapat. Sudah dapat. Bahkan setahu saya sudah bekerja dan juga uang juga cukup berlimpah ya. Iya. Kekosongan diri. Jadi ada sesuatu hal yang kosong itu yang harus diisi. Itu apa? Damai sejahtera dan sukacita itu tidak saya dapatkan. Jadi ada sukacita rasa tidak ada di dalam cinta. Ada rasa bersalah dalam diri saya. Yang namanya ketakutan itu ada. Mikir kalau gua mati ini nanti kemana ya? Iya, malaikatnya bingung Iya. ya, laki atau perempuan gitu ya. Nah itu. Istilahnya ya. Iya. Ya, tapi itu mengejar terus ya. Iya, mengejar. Di tahun 2011 itulah awal saya itu mencari Tuhan di Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu saya mencari Tuhan. Tiba-tiba Cinta ayat mula-mula. itu bagaimana itu tiba-tiba muncul? Atau tiba-tiba keinginan itu bagaimana? Bisa muncul pengen cari Tuhan itu ceritanya bagaimana? Sebenarnya dari dulu saya itu udah ada ya, itu sudah ada itu dari kecil waktu saya sekolah itu
apa ya? Kalau saya merasa saya itu seperti anak domba yang hilang. Tuhan itu mencari. Tapi di saat Itu saya panggilan nggak bisa lepas. iya, di saat titik terendah saya menyadarin saya itu salah jalan. Saya harus mencari kebenaran. Itu. Namanya kebenaran itu harus kita lakukan. Harus ada tindakan. Bukan cuma iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, ya kan? Tapi harus ada tindakan. Kalau nggak ada tindakan nggak bisa. Jadi dari 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu adalah masa-masa saya tuh untuk melepaskan segala dosa-dosa saya. Kekhawatiran, ketakutan, segala hal yang ada dalam diri saya itu saya menyadari saya sudah tidak boleh berbuat dosa lagi. Tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lagi, tidak boleh kawin dengan laki-laki, tidak boleh, pokoknya dosa apapun saya tidak boleh lakukan. Wow. Itu selama 7 tahun. Sebuah Keputusan tekad yang yang ajaib Iya. ya. Kita saja istilahnya pasti pengen ini. Kadang-kadang banyak orang yang jatuh dalam dosa. Terus kemudian berkali-kali. Iya. Dan berkata istilahnya tomat ya. Iya. Tobat, Kumat. ya. Tomat itu kan banyak sekali. Iya. Ini 7 tahun Iya. berketetapan. Berkeputusan, Iya. 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 Jadi benar-benar selama 7 tahun itu saya tuh Tidak hanya confess berarti, Iya, tapi iya, juga benar. didampingi dengan Sampai- action sebenarnya. sampai di mobil saya pun juga tidak ada yang namanya lagu-lagu dunia, lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Sampai teman saya kalau masuk mobil saya, mereka bilang, gua kalau masuk mobil lu udah kayak masuk gereja. Aduh, luar biasa. Ini pertobatan yang sangat Iya, radikal. benar. Jadi setiap kali ada ibadah dimanapun saya itu selalu hadir. Nggak pernah enggak. Saya sekolah di tempatnya Bu siapa ya waktu itu di Tanah Abang, Bu Fit ya. Kalau itu selama setahun. Di situ saya itu belajar. Untuk apa? Belajar selama setahun tentang gambar diri yang rusak, tentang karunia, tentang perjumpaan dengan Tuhan, gereja itu apa, saya itu belajar di situ. Udah selesai itu saya belajar lagi School of Healing. Di situ Tuhan bukain saya tentang masa lalu saya, masa kecil saya yang saya tidak pernah ingat-ingat masa itu. Tadinya kalau masa itu kalau bisa hilang dalam ingatan saya. Tapi Tuhan bawa saya untuk saya untuk disembuhkan. mengingat. Ternyata waktu saya usia 9-10 tahun saya itu pernah disodomi. Gitu. Jadi Tuhan itu begitu dahsyat. Apa ya? Padahal Tuhan itu itu tidak ingat mengingatkan sama saya sekali itu ya. untuk kembali lagi ke masa lalu saya. Itu cara Tuhan. Ajaib sekali. Yang pertama saya mau berkata bahwa ada banyak orang yang mau bertobat. Tetapi mereka tidak pernah punya konsisten. Ya. Mereka juga tidak pernah punya tekad. Mereka berpikir pertobatan harus datang dari langit. Atau tiba-tiba ada keajaiban yang menyambat mereka. Tetapi Bapak Jonathan memberi sebuah contoh. 7 tahun dia berjuang. Dia berjuang meninggalkan yang namanya semua narkoba, semua hubungan cinta, bahkan yang namanya musik saja dia benar-benar berubah. Apakah kita mau sungguh-sungguh berubah? Apa dalam hidup ini yang harus kita benahi? Seberapa kita punya tekad seperti beliau. Beliau sudah membuktikan seberat apa yang dialami. Tetapi selalu ada jalan. Yang kedua saya mau menitik beratkan bahwa ternyata ada panggilan yang tidak pernah lepas ya, Ya. dalam hidup ini. Ya. 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 Tetapi seringkali kita mengabaikan. Iya. Ada panggilan Tuhan yang terus memanggil dan memanggil. Ada panggilan yang terus berkata, nah aku ada di situ. Sedalam apapun kita jatuh. Tetapi banyak orang mengabaikan, menolak. Dan itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Tapi menghancurkan segala sesuatu. Tapi yang ketiga, statement yang sangat kuat. Ayo belajar. Karena dengan belajar, Tuhan akan bawa kita untuk menemukan bahkan hal-hal yang kita sudah lupakan. Dan dia mau menyembuhkan setiap kita. Dia Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Ingat, kalau mobil kita rusak, jangan salah bengkel ya. Kalau mobilnya kijang ya, jangan pergi ke Mercy, nggak nyambung ini ya. Kalau mobilnya kijang ya mari ke bengkelnya kijang, spare partnya kijang ya. Karena apa?
Seringkali orang seperti itu. Iya. Kita diciptakan Tuhan perginya ke dukun. Iya. Kita diciptakan oleh Tuhan, ya kita perginya mungkin ya ke obat-obatan. Iya. Ya nggak bisa, ini nggak nyambung ini namanya ya. Ah luar biasa nih kesaksian Bapak nih. Nah sekarang dari Dengan Ibu Ibu ya, Mega. sebagai saksi ya, waktu jadi Tania bagaimana? Nah ini gimana nih Bu? Pertama kali ketemu tuh Iya gimana? juga, kok iya, bisa betul, bertemu betul. Gitu. Sebetulnya Tania ini adalah temannya teman saya. Jadi saya agak lupa kita ketemu tuh tahun berapa, mungkin antara 2014 atau 2015 ya. Ketemu sebagai sosok Tania, saya bilang, ih nih perempuan kece banget ya. Putih, memang kulitnya kan begini Cantik putih. banget Oh ya. dulu Nggak tahu awalnya. nggak tahu. Makanya saya bilang saya anak gaul aja sampai ketipu. Saya bilang sama dia dandannya berarti canggih. Oh canggih. Rambutnya tuh dulu Kan memang udah panjang. operasi juga ya. Heeh. Jadi udah sempurna Rambutnya lah. panjang, saya inget banget tuh panjang, terus keriting-keriting gimana gitu. Tapi memang pada saat saya ketemu, mungkin perjalanan rohani Tania ini sudah mulai Bu. Karena saya sering mendapati Tania ini ke gerejanya rajin. Terus kalau saya ajak makan, bilangnya katanya puasa. Wow. Wow. Ini bener-bener maksudnya saya nggak pernah nanya-nanya. Iya. Saya pikir ya udah ini hanya seorang sosok perempuan yang rajin ibadah. Jadi sebenarnya ini proses selama 7 tahun itu ya sudah bertemu itu ya. Di proses itu ya bertemunya Iya. ya justru ya. Dan saya juga berharap ya moga-moga ketularan nih. Karena ada contohnya Bu di depan mata. Lalu Kita ini seringkali kurang puasa nih harusnya. Ya ini contohnya lebih nih ya. terus kalau Yang saya lagi puasa, yang ketok-ketok ibadah. pintunya pagi-pagi pas saya lihat lagi baca Alkitab. Waduh, saya bilang ini lama-lama saya bisa kebakaran nih punya teman seperti ini. Aduh. Panas Bu, panas. Iya betul. Kita harus kipas ini Iya. benar-benar Belum on tahu ya? fire. Belum, sama Belum sekali, tahu ya? sama sekali nggak tahu. Saya tuh cukup, memang nggak setiap hari ketemu, tapi lumayan lah suka kadang-kadang papasan gitu ya, say hi dan segala macem. Tapi saya terus terang nggak tahu sama sekali mengenai latar belakangnya, jati diri sesungguhnya, karena memang Sangat sempurna lah sempurna ya. sebagai seorang perempuan dan dandannya bagus loh Bu. Pastilah. Serius, dandannya itu bagus sekali. Mau dandanan rambutnya, mau dandanan mukanya gitu ya. Sampai benar-benar terkecoh. Tapi saya ingat, ada beberapa tahun ini saya kurang intens bertemannya karena saya juga sibuk bekerja saat itu. Sampai suatu kali maminya teman saya kontak saya, Mega, kamu mampir ke rumah tante mau kasih sesuatu. Apaan tante? Udah mampir aja, nanti saya mau kasih kamu sesuatu. Pas sampai ke rumah teman saya, tante itu kasih saya buku. Tania ini kenal juga dengan keluarga tersebut. Jadi makanya karena tantenya tahu kami berteman, saya diajak ke tempatnya. Pas saya dikasih itu berupa buku. Berupa buku memoir dari seorang Yonatan yang dulunya Tania. Wah. Waktu itu saya sampai kaget waktu dapat buku itu, saya bilang, tante ini apa ya? Kamu baca. Ini saya kasih buat kamu, kata dia. Lalu saya bawa pulang. Karena penasaran, waktu itu pulang kerja tuh Bu. Langsung saya buka buku itu, nggak pakai cangcingcung, saya baca dulu. Cover to cover selesai saat itu. Cepat sekali. Memang kan bukunya nggak terlalu Nggak tebal, terlalu tebal. tapi Bukunya bisa ditunjukin nih nanti ya. ya, Yang ini ya benar. betul yang ini betul buku Nah. itu yang Reborn. saya, ya, Wow. buku ini yang saya terima dari tante maminya teman kami. Setelah membaca itu, saya juga pernah cerita sih sama Yonatan juga. Saya nangis Bu. Saya nangis karena saya tahu dia sebagai Tania, dan di buku ini nih, ini yang saya rasain dulu. Ini orang kok kelam banget hidupnya. Serius. Di situ diceritain dari dia masih kecil mengalami pelecehan, kekerasan, bullying, you name it gitu loh. Semua yang jelek-jelek dirasain oleh orang yang saya kenal. Terus habis terima buku itu saya benar-benar merenung gitu. Ini orang yang paling dramatis sih hidupnya yang pernah saya kenal gitu. Kalau cuma kenakalan-kenakalan remaja sih oke-oke aja ya Bu ya. Tapi terus terang ini dramatis.
Sampai saya yang udah cukup lama nggak kontak, waktu itu mungkin setahun atau 2 tahun lah saya sempat off gitu, nggak pernah ketemu secara fisik. Saya kontak dia. Saya bilang, aku dapat buku dari tante, harus ketemu, aku bilang gitu. Langsung ketemuan dan sosoknya sudah jadi seperti Yonatan. Sudah potong rambut, sudah pakai baju pria, dan saya nggak ada perasaan kikuk sih Bu. Maksudnya nggak ada perasaan kikuk. Dulu temen perempuan sekarang jadi laki, terus gimana ya cara manggilnya gitu kan, gimana cara ngobrol, biasa aja. Ngobrolnya biasa aja, cuma saya selalu ngingetin diri saya, inget dia sudah punya identitas baru, sudah punya nama yang baru. Jangan biasain manggil pakai nama yang terdahulu. Paling saya merimain diri saya seperti itu Bu. Dan saya cukup menghargai keterbukaannya sih. Nyalinya sih gede sih kalau saya bilang. Wow. Karena kalau dari saya sendiri ya Bu ya, saya coba refleksi, belum tentu itu cobaan yang ringan untuk setiap orang sih. Yes, pasti berat sekali. Gitu. Luar biasa. Sebelum kita lanjutkan kepada cerita-cerita yang lebih seru lagi, gimana ceritanya perjalanan Tania kepada Jonathan, ya kita akan saksikan dulu yang satu ini. Kita akan tetap stay tune di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merenggut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila ku tahu kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahaya. Bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang 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 kuat, itu kita. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Kita tetap dengan narasumber yang sama, yaitu Jonathan Tan dan temannya Mega. Mungkin saya mau lanjutkan lagi dengan Ibu Mega. Tadi ya sedikit terpotong tadi ya, maksudnya masih betul. sangat seru. 2 tahun tidak berjumpa, tiba-tiba temannya yang bernama Tania berubah jadi Jonathan. Iya. Nah itu dari pertama kali bertemu, ya sempat terkejut sekali ya. Ya. Dari terkagum-kagum dengan make Terkagum-kagum. up-nya.
dengan cantiknya. Dengan cantiknya benar-benar nggak tahu itu sama sekali cerita apapun, tiba-tiba bertemu 2 tahun, tiba-tiba 2 tahun tidak bertemu, tiba-tiba berubah Ya. jadi Jonathan gitu ya. Betul. Nah itu setelah itu bagaimana kelanjutannya? Tadi kan udah sempat cerita kaget, cuma ya nggak kikuk gitu. Terus Apakah responnya pertemanan kemudian terus Jadi pengaruh berubah, ini ya. jadi lebih baik atau lebih buruk ya misalnya? Jadi lebih pengen nih deket, lebih kenal atau malah aduh saya jadi pusing nih ya misalnya ya. Yang pasti saya tidak memutuskan untuk menghindar. Yang pasti saya tidak memutuskan untuk menghindar. Saya sungguh-sungguh menerima jati diri teman saya ini apa adanya. Terus juga pertemanan kami juga berjalan dengan wajar. Dan bahkan kami sekarang tetanggaan, cuma beda tower aja. Aduh. Mm-mm. Kita juga jadi kadang-kadang suka cari makan bareng. Tapi ya memang Bu, kalau dari pengalaman saya sendiri saya belum pernah mendapatkan kisah seorang manusia ini sampai setragis ini. Menurut saya itu tragis karena Yonatan itu harus mengalami kekecewaan, bitterness yang begitu mendalam sejak dia masih kanak-kanak ya, masih muda. Saya langsung flashback, ya ampun saya SD, Kita masih belum ngapa-ngapain istilahnya ngapain ya. ya kayaknya masih konyol-konyolan, boro-boro Iya, mikirin iya. hal yang Seperti itu, sodomi itu. dan sebagainya. Ya, bahkan dan sudah bekerja ya tadi ya. ya, Bahkan sudah bekerja loh. 4 ke SD kan Iya sudah luar keluar biasa, bekerja. sudah buka salon. Wah, beliau seorang yang sangat kuat, beliau seorang yang sangat konsisten, beliau seorang yang sangat-sangat mengejar Tuhan. Dan hari ini beliau adalah saksi buat banyak orang. Dimanapun saudara berada, kalau saudara mau untuk mengalami perubahan, untuk mempunyai jalan keluar, untuk bahkan bertemu dengan namanya destiny awal kita. Saudara bisa hubungi, nanti ada nomor telepon, kemudian juga ada buku Kalau yang ingin saudara beli juga bukunya bisa, juga bisa. ya sekali lagi mau beli ataupun mau minta kalau yang nggak ada duit ya. Beliau sangat suka untuk sekali lagi berbagi hidupnya dan membuat semua orang siapapun kita mengalami perubahan dan mengalami berkat Tuhan. Nah, sekarang saya balik ke Pak Yonatan ini ya. Adakah satu kejadian yang membuat Bapak tiba-tiba bam kembali ke Tuhan? Setelah lintas agama, lintas gender nih ya, lintas pria. Karena tidak dengan satu pria nih ya. Dan lintas dengan semua yang coba ditawarkan dunia. Apa yang membuat tiba-tiba Bapak bam, peristiwa apa yang membuat Bapak benar-benar bertemu dengan Sang Pencipta? Dan Ibu mau nyamil dikit boleh loh Bu? ya terima kasih Bu. Mungkin peristiwa yang kalau orang bilang, wah kayaknya nggak mungkin ya. Tapi bagi saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sudah melepaskan dosa selama 7 tahun. Tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saya itu apa? Identitas diri saya. Saya masih pakai baju perempuan. Bagi itu kayaknya nggak gampang. Bayangin saya dari usia 14 tahun saya sudah pakai baju perempuan. Dan sudah operasi. Sampai ya sudah menjadi perempuan. Ya kan? Udah itu ponakan saya juga ada 40. Cucu saya ada 60. Mereka semua manggil saya itu manggil tante. 40 Iya, keponakan. iya. Mereka Waduh, taunya saya cucu adalah ada lagi perempuan. ya? Iya, Cucu berapa tadi katanya? 60. Cucu 60. Pingsan saya. Ini lebih dari satu kampung Pak. Iya. Aduh luar Orang biasa kantor sekali. saya, mereka tahu saya adalah perempuan kan, iya enggak? Mereka nggak ada yang tahu Tapi semua untuk cerita merubah itu hal ya. itu kan nggak bisa kayak orang membalikan tangan. Waktu itu kantornya apa nih usahanya Bapak? Saya kerja di asuransi. Asuransi. Iya. Dan salon sudah tidak di... Oh salon sudah enggak itu. tapi asuransi terus Iya, nih naik. masih berjalan. Tapi dari tahun 2018 saya sudah berhenti total. Jadi saya sudah melayani Tuhan sekarang. ini. Jadi semua hal itu ada proses, jangan protes. Ya kan? Harus proses. Banyak Tapi- orang yang maunya protes. Protes, bukan Kalau mau proses. protes nggak akan bisa, ya kan? Mau mendengar suara Tuhan, mau meresponi. Maunya protes, Ya, bukan proses. nggak bisa, ya kan? Harus ada cinta mula-mula pada Tuhan. Jadi ada kedekatan dengan Tuhan.
Kalau kita nggak ada kedekatan dengan Tuhan, gimana Tuhan akan memulihkan hidup kita? Nggak akan caranya bisa. piye, Pak? Caranya, maksudnya Caranya orang ya akan bilang melalui gini, loh bahkan melalui banyak proses. banyak pelayanan belum tentu punya cinta mula-mula loh. Iya, iya. Banyak orang bahkan mungkin ke gereja atau ke agama lain pun belum tentu mendengar suara Tuhan. Nah ini caranya bagaimana sampai Makanya di Tuhan situ? mulihkan saya itu kadang kalau orang bilang Tuhan cara mulihkan kamu itu dahsyat banget ya. Dia tahu kemampuan diri saya, dia tahu keterbatasan diri saya, tapi dia memulihkan, menyelamatkan hidup saya tuh dengan perlahan-lahan. Ibaratnya kita itu naik tangga, perlahan tapi pasti. Dan di tahun 2016 saya sudah pelayanan di salah satu gereja di Glo, tempatnya Pak Gilbert. Saya sudah pelayanan dan saya sudah menjadi pendoa syafaat di situ. Dan saya memaksakan diri, saya harus masuk dalam komunitas yang benar. Harus. Di tengah Nggak bisa, apapun nggak. penolakan Harus. ataupun harus ya. Ya. Kadang dalam hidup kita nggak pernah tahu ujungnya. Saya pun juga kadang tidak punya, oh ternyata Tuhan tuh dahsyat banget ya. Saya tahu ujungnya sekarang hidup saya. Perjalanan hidup saya 7 tahun dulu saya nggak ngerti. Tapi saya setia, saya taat melakukan kehendak Tuhan. Ya di saat saya melepaskan semua sampah-sampah yang dalam diri saya, kekhawatiran, ketakutan, semuanya itu saya lepaskan. Dengan saya melepaskan identitas diri saya, pakaian saya lepaskan. Ibaratnya saya bayi yang baru lahir lagi, yang tidak punya baju laki-laki, yang tidak punya sepatu laki, yang tidak Nggak punya sama sekali tidak ya? punya, semuanya perempuan. Terus tahun berapa itu? Mengambil 2018. 2018 awal. Di Yakobus 5:16 karena saya dapat ayat emas, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Doa orang yang benar besar kuasanya. Ayat itu selama setahun itu ngingetin saya, kapan kamu akan melepaskan identitas kamu, pakaian kamu. Itu selama setahun, Bu. Akhirnya. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saya punya iman, tapi saya harus melakukan dengan tindakan. Akhirnya saya melepaskan semuanya. Pertama saya nggak punya baju dan waktu itu kerjaan saya juga lagi Turun. banget. Jadi lagi Tuhan proses hidup saya selama 7 tahun itu finansial saya itu benar-benar anjlok. Sampai akhirnya saya punya tas yang Gucci, tas yang apa yang perempuan. Saya jual ke teman-teman saya. Buat apa, Bu? Buat beli baju laki. Aduh luar biasa, luar biasa. Beli sepatu laki. Karena saya ibaratnya bayi yang baru lahir, nggak punya baju, nggak punya celana laki-laki. Terus nggak bagaimana punya dengan sabuk. operasi-operasi yang pernah Bapak buat? Ya, terus tahun 2019 saya mulai operasi lagi untuk membuang implan payudara saya yang sudah 40 tahun. 40 tahun, udah kayak bangsa Israel ya. Berputar-putar 40 tahun ya di padang gurun ya Pak ya. Iya, Benar-benar ini menggenapkan. Saya merasa ini harus saya buang, nggak bisa enggak. Ini udah tidak boleh ada dalam tubuh saya lagi. Dan waktu operasi pun dokter bilang mungkin sekitar 5 jam ya kan, tapi waktu operasi itu cuma 2 jam setengah. Puji Tuhan. Tuhan buat Iya. keajaiban ya. Terus Dan bagaimana dengan sejak saat maaf, itu maaf. saya kalau ke mall saya bisa ke toilet laki-laki. Tapi waktu itu kan pernah operasi kelamin, Ya, enggak? Itu juga. itu enggak. Karena apa? Dengan usia saya yang sudah sekian, mau ngapain? Kita harus kembali lagi. Kan Tuhan sudah bisa melihat hati kita. Ya enggak? Dari saya operasi lagi menjadi laki-laki, gunanya apa? Untuk nunjukin ke manusia. Udah itu sayanya sudah tidak sehat lagi, mau ngapain? Ya kan? Yang sudah terjadi, ya udah. Yang bisa saya benerin, saya benerin. Yang nggak bisa saya benerin, saya tidak mau memaksakan diri. Itu aja. Wah, Bapak berani sekali luar biasa dengan Itu umur berapa berarti ya waktu operasi lagi kira-kira? Itu tahun 2019. sebelum Covid ya. Iya, sebelum Covid. Iya. Baru nih ya. 2019. Iya. Sekitar 50. Hampir 60. Hampir 60 tahun Iya, berarti ya. iya. Hampir 60. Di umur 60 operasi lagi loh. Iya.
Itu juga Obatannya satu di hal yang sana. mengejutkan saya itu, Bu. Gimana ceritanya, Bu? Jadi ini wardrobe-nya alias pakaiannya itu lebih perempuan dari saya. Saya kalau lagi mampir gitu ya, koleksi high heels-nya itu lebih cakep-cakep dari Wow. saya. Saya nggak mungkin punya high heels yang bling-bling gitu ya, Bu ya. Keren, ya. Dan terus kalau pakai baju tuh matching. Dari atas ke bawah matching, sama tasnya matching, sama pokoknya saya mah kalah perempuan lah, Bu lah Ya, saat itu. Kita semua kalah deh pasti. Waktu jadi Tania itu saya kalah lah. Kalah kita semua kalah Kalah perempuan glowing. kita. Terus kalah cantik, kalah dandan, kalah glowing, Iya. kalah semua perlengkapan. Saya tanya, kemana itu semua? Saya bilang gitu. iya, betul. Iya, saya tanya kemana itu semua. Kasih orang, dia bilang, dilepasin semua. Enggak satu pun dikip, enggak. Dia Itu bilang gitu. lumayan juga harganya ya Harganya sebenarnya. Ya mahal lumayan, sekali itu lumayan. pasti. Bajunya cakep-cakep lagi, apalagi kalau mau ke gereja. Cakep sekali Bu bajunya. Jadi waktu itu hal-hal yang saya tanyakan tuh seperti itu. Kemana itu semua? Pas diputuskan, lepas semua katanya. Itu sih berani sih. Kalau menurut pandangan saya berani. Menurut saya bukan berani, sebuah pertobatan yang benar-benar naik di hadapan Tuhan. Iya. Istilah saya mungkin yang lebih lagi adalah mesbah Iya. yang benar-benar diletakkan. Ya. Ya, itu nggak gampang kita aja istilahnya ya. Barang-barang yang kita suka kan kita pengen keep Kemelekatan ya Bu ya, punya kemelekatan sekali. Apalagi ini semuanya diserahkan. Benar-benar tidak noten, ya, tidak ada menoleh ke belakang. Ya. Istilahnya jembatan yang lama sudah dibakar, nggak bisa Dibakar. balik Iya, gitu. iya. Operasi lagi loh. Ya. Wah, there's no turning back. Ya, betul. Masa lalu. Betul. Masa lalu Masa sudah lalu dibakar, sudah jembatan ke berlalu. masa lalu dibakar ini Tapi istilahnya. dari masa lalu kita bisa belajar. Ya kan? betul. Gila ya hidup gua dulu kayak begini ya. Hancurnya hidup saya ya. Tapi siapa yang memulihkan hidup saya? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang kita cerita tentang Yonatan ya. Begitu operasi, terus begitu beli baju pria ya. Apa yang dikumuli menjadi sesuatu yang paling berat. Tetapi juga apa sukacita yang dialami Yonatan. Bukan lagi Tania. Sejak saya melepaskan semua itu yang ada dalam diri saya itu damai sejahtera, sukacita itu selalu ada. Dan hidup saya sekarang itu hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena saya tahu kebutuhan saya semuanya Tuhan udah tanggung hidup saya. Di dalam ini nggak ada lagi kosong. Nggak ada, Nggak ada lagi pengen cari cinta nih. nggak ada. Nggak ada lagi pengen cari kepuasan, Nggak baju ada, dan sebagainya. nggak Nggak ada. Itu sudah berlalu. Meskipun intimidasi tetap ada. Nggak mungkin orang kalau udah bertobat, iblis tuh nggak Intimidasi. intimidasi hidup kita. Tetap ada, ya kan? Iblis tuh selalu pakai intimidasi kita dengan apa? Dengan mimpi-mimpi. Dengan saya dibawa mimpi ke masa lalu dulu pernah ini. Tapi di saat saya bangun, saya kaget, saya berdoa. Gitu. Dan saya tahu hidup saya tuh sekarang tujuannya kemana. Saya sudah tidak boleh lagi, saya udah tahu jalan kebenaran dan hidup. Saya tidak boleh lagi ke jalan yang ini. Ini adalah jalan dosa. Saya dulu tadinya di sini, Tuhan sudah pindahkan hidup saya. Jadi saya hanya memandang Tuhan Yesus Kristus. Hanya memandang salib. Luar biasa, luar biasa. Terus bagaimana dengan 40 dan 60? Respon keluarga bagaimana? 40, ternyata keponakan, Dan 60 cucu. Iya. Aduh Tuhan Yesus, saya aja punya 2 cucu, rasanya sudah itu ya. Kalau ini 60 cucu kayak apa? Aduh. Ponakan 40. Ya kalau ponakan-ponakan saya, ya kalau zaman sekarang Kaget tuh kali di ya. sosial media kan udah banyak ya. Iya. Mereka juga bisa Lihat. lihat di YouTube saya. Dan waktu buku saya tuh kemarin 2018 waktu buku saya Keluar. udah ada kan. Saya bawa buku saya waktu saya ke Surabaya, saya bagiin ke mereka gitu. Wah. Dan mereka juga nggak ada yang nanya-nanya ke saya tuh nggak ada. Dan kakak saya juga nggak ada yang nanya gitu. Dan saat sekarang juga ada ponakan saya yang sudah manggil saya itu yang tadinya manggil tante udah berubah menjadi om. Tapi ada juga yang tetap manggil saya seperti dulu. Tapi bagi saya nggak masalah. Masalah. Ya kan? Itu kan mungkin Ya, karena udah belum- kebiasaan belum ya. terbiasa. Iya. Iya, gitu. Mungkin kebiasaan Iya, aja iya. gitu. Dan saya juga sudah tidak ada ini apa
kepahitan, nggak ada luka lagi. Kepahitan dan luka saya itu sudah cukup dulu. Jadi saya nggak mau nambah-nambah lagi. Karena di saat kita punya kepahitan, punya luka, iblis itu akan bekerja lagi. Gitu. Kepahitan, luka itu menghasilkan celah besar. Iya. Sehingga iblis bisa dengan mudah menghancurkan kita. Ingat, jangan pernah simpan itu. Mari buang itu jauh-jauh dari hidup kita dengan mengampuni. Dengan membawanya kepada Tuhan. Tapi ada sesuatu juga yang luar biasa yang dikatakan. Ya, apapun pendapat mereka, intimidasi itu pasti ada. Itu adalah sebuah proses mungkin ya. Proses ya. Sekali lagi, jangan pernah cuma minta jalan yang instan. Tapi kita harus berani melewati proses dan jangan protes. Protes tidak berguna, tetapi proses itu sangat berguna. Ada keajaiban yang saya lihat luar biasa. Di mana ada seorang yang namanya Pak Yonatan ini berani sekali ya, berani sekali. Betul yang seperti ibu ya. Dia berani meletakkan mesbah, dia berani konsisten, dia berani memulai yang baru di usia yang sudah tidak muda. Berarti di usia 58 ya. Saudara, ada banyak orang yang berkata di usia 58 untuk memulai apapun gak berani ya. Mulai pekerjaan aja gak berani. Ya, mulai misalnya melayani aja kadang-kadang gak berani. Ini 58 Operasi. memulai. Boleh kasih apa ya, kiat-kiat buat semua kita. Satu, yang pertanyaan saya ini, bagaimana membuang kepahitan? Ya, yang kedua, dari mana itu keberanian? Dan bagaimana bisa punya keberanian seperti itu? Nah, ini dua pertanyaan saya ini. Yang pertama, kita itu harus bertobat. Kita tahu. Sebenarnya dalam diri kita itu sebenarnya kita punya hati kecil. Yang terdalam kita Yang tahu terdalam, sebenarnya. ya, yang terdalam itu sebenarnya kita tahu. Hidup gue ini bener nggak sih? Apalagi kalau mereka sudah ke gereja, ya nggak? Ke gereja gunanya untuk apa sih? Kan mencari Tuhan, ya kan? Untuk mencari Tuhan, biar diapain mencari Tuhan? Biar hidup kita itu menemukan kebenaran. Hanya kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan pembenaran ya? Iya, jangan mencari Tuhan tapi cari pembenaran. Itu nggak nyambung. Nah, wow. Iya Ini, kan? ini statement yang berat nih. Tapi ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Jangan mencari Tuhan untuk mendapat pembenaran. Iya. Itu nggak nyambung. Nah, padahal rata-rata manusia Mau dibenarkan. Iya. Kalau mau dibenarkan harus di jalan yang benar. cari kebenaran, Cari bukan Iya. pembenaran. Jangan Ya, protes. luar Gitu. biasa. luar Yang kedua biasa. apa, Bu? Tadi, bagaimana membuang kepahitan? Ada Membuang orang kepahitan. 20 tahun, 30 tahun. Iya. Dan tetap gak bisa buang kepahitan, buang luka, Nyalahin buang orang intimidasi. tuh. Iya. Sebenarnya Salahkan orang kepahitan terus. dan luka itu membuat hubungan kita itu sama Tuhan itu terputus. Apalagi banyak orang yang tidak bisa mengampuni. Betul. Contoh, mungkin dia sekarang udah nikah, tiba-tiba Selingkuh. gaul sama teman-temannya, inget teman-temannya yang dulu. Wah, gua dulu kalau inget pacar gua yang dulu masih inget nggak? Gua masih sakit hati. Sebenarnya mau ngapain? Bener nggak? Itu kan sampah. Sampah di rumah kita aja seminggu nggak dibuang, baunya busuk nggak? Waduh, Wah, mengerikan. baunya busuk, apalagi sampah dalam diri kita. Itu yang membuat hubungan kita sama Tuhan itu terputus karena ada sampah, ada dosa. Jadi itu harus kita menyadari, harus kita buang sampah itu. Udah tidak boleh ada lagi. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan pun juga tidak akan bisa mengampuni kita. Di doa Bapa kami kan ada. Ini sesuatu yang sangat berat ya. Iya. Tetapi harus kita pilih. Iya. Membuang sampah. Ada sampah apa hari ini di dalam hidup kita? Ya, mulai dari jasmani, rohani, jiwani. Sampah ketakutan, sampah kegagalan, sampah ditinggal pacar, sampah mungkin kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa. Itu juga sampah ya. Iya. Karena Tuhan tahu yang terbaik tapi manusia suka ngotot dengan Merasa maunya. kita tahu yang benar. Ya, nah seperti tadi Bapak berkata dulu pada waktu dia belum ya. Dia berkata bahwa kenapa saya seperti ini? Bukankah saya juga tidak maunya seperti ini? Iya. Nah itu semua sampah. Dan dia berkata jelas tanpa mengampuni.
kita tidak bisa diampuni. Ya. Dan kita tidak bisa dipulihkan. Roh pembenaran diri itu harus tidak ada dalam diri kita. Sama roh mengasihi diri. Itu dua roh itu dari iblis kalau saya Saut bilang. menyaut itu ya. Ya kan? Sekali lagi sifat mengasihani diri sendiri. Kenapa nasib gua begini? Iya. Kenapa Keluarga saya nggak saya punya? begini. Iya, kenapa saya jelek? Itu mengasihani diri. Dan itu sifat dari iblis, Bapak jelas bilang ya. Yang kedua adalah pembenaran. Iya. Saya ya misalnya ganti-ganti pacar karena saya dilukai. Saya pakai narkoba karena saya sedih. Itu pembenaran. Protes, bagian dari protes itu. Bagian dia protes, tapi dia Bapak lebih sadis lagi bilangnya ya. Iblis itu ya, nggak cuma bagian dari protes, itu iblis. itu. Ya, itu iblis. Nah, sekali nih mari pilih Tuhan dan jangan pilih iblis supaya hidup kita berubah. Kita ada di penghujung, Pak. Ya. Nah, mari sampaikan statement sebuah pesan-pesan yang sangat kuat buat setiap yang mendengar. Ya, di akhir zaman ini kita tahu kan banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah kita duga, ya kan? Saya tuh merasa Tuhan Yesus tuh kayaknya sudah mau datang, ya kan? Jadi kita harus berbenah diri, menyiapkan diri kita untuk apa? Kan kita maunya di saat Tuhan panggil kita bertemu dengan Bapa kita di surga. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri gimana? Kalau saat itu tiba waktunya. Contoh, saya lagi mau ke sini, saya nggak tahu jalan. Saya pakai Google atau pakai Waze, Ya, itu kan? mempersiapkan diri, Nah, ya. mempersiapkan diri kan, harus nyampe ke tempat ini dengan waktunya. Dan kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan nantinya. Tapi ada proses lagi, ya kan? Prosesnya apa? Ya, hubungan kita sama Tuhan itu makin dekat lagi. Dan kalau kita tahu dosa-dosa kita di masa lalu, udah mulai sekarang kita buang. Apalagi sekarang menjelang Natal, ya kan? Ya kan? Tuhan Yesus sudah lahir, gimana dengan hidup kita? Kita sudah lahir baru belum, ya kan? Kita harus ngebuang manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Gitu. Dari Ibu Mega mungkin. Sebagai teman. Sebagai teman, pesan buat setiap orang. Ya, kemudian juga supaya bisa hidupnya mengalami perubahan seperti yang dialami. Kalau dari saya dalam hal pertemanan, kita itu harus betul-betul menerima dan mengasihi teman kita, apapun keadaannya. Ini juga yang menjadi pengalaman pribadi untuk diri saya sendiri, bahwa penerimaan sosok teman yang berubahnya begitu dramatis, itu pun juga tidak mudah. Dan puji Tuhan, saya bisa mendapatkan kemudahan itu, menerima teman sekaligus sahabat saya ini secara sukarela, Bu. Lalu yang kedua, memang hidup Yonatan kesannya dramatis ya, kayak jungkir balik lah dari Tania ke Yonatan. Tapi ada sisi lain juga yang sangat mempengaruhi saya, yaitu kehidupan rohaninya, Bu. Saya memang belum bisa seperti Yonatan untuk membangun kehidupan rohani sedemikian intens, tapi contoh-contoh di depan mata selama bertahun-tahun, ini teman yang memberikan good influence buat diri saya. Luar biasa. Tadi juga waktu ngobrol-ngobrol dari setiap perjalanan lah, pasti ada pesan-pesan sponsor dari Yonatan untuk saya, dan itu juga membangun rohani saya. Thank you. Mari setiap kita hari-hari ini semakin menyadari apa yang harus dibuang dalam hidup kita. Ada banyak sampah yang tanpa sadar kita miliki, dan saya berharap segera buang supaya sampah-sampah itu jangan merusak dan membawa kita hancur berantakan. Tapi inilah waktunya, siapapun saudara, keadaannya seperti apa, selalu ada jalan keluar, dan mari berani memulai sesuatu yang baru. Kita hampir-hampir di ujung tahun, dan biar kita memulai yang baru, mulai hari ini ada berkat baru, kasih baru, anugerah yang baru. Setiap hari kita pasti membersihkan diri, tapi jangan lupa bersihkan juga hati. Setiap hari kita pasti menyempatkan waktu untuk mandi, berganti pakaian. Tapi jangan juga lupa kita harus bersihkan yang di jiwa yang tidak terlihat.
waktu kita bersihkan yang di tubuh, kita bersihkan yang tidak terlihat, kita percaya kita akan dapat yang sangat ajaib di depannya. Seperti Jonathan, dia membuktikan dia adalah pahlawan, buat saya ini pahlawan yang sungguh-sungguh nyata di depan mata saya. Karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh berniat untuk membersihkan dirinya. Bahkan sampai berniat tidak hanya membakar, istilah saya membakar semua yang lama ya. Ini tidak hanya meninggalkan yang lama, dia bakar semua yang lama. Dan dia benar-benar berubah menjadi identitas yang dari Tuhan. Sekali lagi, inilah kisah Tania yang menjadi Yonatan. Sampai jumpa, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Too young, too old, too shy, too bold, too average to make a difference. The world too big, you too small. Try to fly, you're gonna fall there shouting, but we won't listen. We are limitless, 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 limitless. The power of love, alive in us, is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold you now. We are limitless. No more impossible, so much more too difficult. We know that our God is greater. Awake you, a dreamer, become a believer. This is who we are. We are limitless, 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 limitless. The power of love, alive in us, is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold us now. We are limitless, 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 limitless. The power of love, alive in us, is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold us now. We are limitless. We are limitless, 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 limitless. The power of love, alive in us, is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold us